Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita langsung ke materi. Materinya kita akan menggabungkan dari beberapa mata pelajaran pada video ini. Jadi simak terus sampai akhir. Materinya tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Subtemanya tumbuhan sahabatku. Nah, kita sekarang akan belajar tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem itu adalah sistem yang terbentuk oleh timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ustaz ulang. Ekosistem adalah sistem yang terbentuk oleh timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, dalam ekosistem ini terdiri dari 2 komponen. Yang pertama komponen biotik, yang kedua komponen abiotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik itu adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Garis bawahi makhluk hidup. Ya. Contohnya ikan, katak, kepiting, rumput, bunga. Ya, bunganya yang asli. Kalau ini kan bunga bikinan. Nah, bunga yang asli, tumbuhan asli. Ya. Kemudian unta, sapi, kambing. Nah, itu termasuk contoh-contoh komponen biotik dalam ekosistem. Bahkan manusia juga termasuk komponen makhluk hidup. Yang kedua komponen abiotik. Apa itu? Yaitu komponen yang berupa benda mati. Ya, berupa udara, air, matahari, batu. Kalau di sini mungkin ada pulpen, ini juga abiotik. Dinding, ya, meja. Ya, benda-benda mati. Nah, kalau meja ini kan awalnya dari pohon. Nah, kalau pohon itu termasuknya biotik, makhluk hidup. Tapi kalau sudah jadi meja, nah ini jadinya abiotik, benda mati. Jadi ekosistem itu ya seperti ini. Ini ekosistem contohnya. Ustadz di sini sebagai makhluk hidupnya. Nah, ini sebagai benda matinya. Ya, banyak contoh ekosistem di luar sana. Ada ekosistem di kolam, ada kolam ikan, di sana ada ikan, ada air, dan lain sebagainya di kolam itu. Ada ekosistem di perkebunan, mungkin ada cacing, ada binatang-binatang di situ, ada tumbuhan, ada tanah. Itu ekosistemnya, ada unsur biotik dan abiotiknya. Nah, adik-adik semua yang semoga dirahmati Allah, ketahuilah bahwa semua komponen itu hakikatnya ciptaan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Ya, yang menciptakan kita semua dan alam ini segala isinya. Nah, ada hal yang perlu adik-adik ketahui dalam hal ini, terutama kita fokus sekarang ke binatang ternak. Nah, termasuk komponen biotik kan binatang ternak ini. Siapa di antara adik-adik yang suka atau hobi memelihara binatang ternak? Ya, kalau yang hobi jangan lupa kasih binatang kita itu makan. Atau ada yang hobi nanam tanaman, jangan lupa kita siram. Nah, kalau dalam masalah ilmu fikih, ya binatang itu ada yang halal dan ada yang haram. Yang halal dimakan, baik kita konsumsi, kita makan. Yang haram, jangan. Karena apa yang Allah halalkan itu baik bagi kita manusia untuk dikonsumsi. Yang haram, yakini yang haram itu buruk. Mungkin ada penyakit atau lain sebagainya yang membuat mudarat untuk kita. Jadi yang haram jangan dikonsumsi, jangan dimakan. Ya, sekarang lagi tersebar virus COVID-19. Ya, kita sebagai muslim ya berpatokan pada halal haram, memakan yang baik-baik biar sehat. Semoga adik-adik semua sehat selalu, amin. Nah, di antara binatang ternak ada binatang yang wajib dizakati, ya, yang termasuk harta. Itu di antaranya unta, sapi, kambing, itu termasuk harta.
Dan mungkin bisa ditanyakan ke Ustadz Ekram tentang masalah ini agar ingin memperdalam ya, mungkin ke Ustadz Ekram. Nah, kemudian yang perlu adik-adik ketahui, ternyata alam semesta yang Allah ciptakan ini, kita hidup di dunia ini, ternyata tidak kekal abadi. Ekosistem ini akan binasa pada waktunya, pada yaumil akhir atau hari kiamat. Jadi adik-adik harus ingat, kita manusia itu ternyata makhluk spesial dibanding makhluk yang lain. Kita manusia bisa melakukan amal baik, ada pahalanya. Bisa melakukan amal buruk, ada dosanya. Dan akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ya, tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik persiapkanlah dengan baik amal-amal perbuatan yang baik, amal soleh, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, coba adik-adik lihat di surat Al-Qari'ah yang berbicara tentang hari kiamat. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man fakulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang Allah ridhoi, yang senang, yang memuaskan, yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya sedikit, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Jadi adik-adik, perbanyaklah amal kebajikan biar berat amal baiknya, agar diridhai oleh Allah, masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Barangkali ada yang mau didiskusikan, bisa di forum diskusi, atau pertanyaan bisa di situ ya, di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.